Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5161. Bagaimanapun yang disebut pesta bujangan malam ini adalah pertemuan informal. Biarkan semua orang mengerti bahwa setelah keluarga Ruelas dan keluarga Chow menikah, mereka akan memperkenalkan Diego Ruelas, putra tertua, untuk bertanggung jawab atas segalanya. Di masa depan, Diego Ruelas akan bertindak atas nama desa Tianmen. Sederhananya, mulai sekarang, wajah Diego Ruelas mewakili wajah desa Tianmen. Namun, sekarang seseorang benar-benar memukul wajah Diego Ruelas pada saat kritis ini. Adegan ini terlalu mengejutkan, tapi segera, kekhawatiran di wajah semua orang menghilang, digantikan oleh ekspresi sarkasme. Tidak peduli siapa yang berani menyusahkan Diego Ruelas pada kesempatan ini, saya khawatir mereka akan mati dengan sangat buruk. Ekspresi Diego Ruelas dan Andrea Chow sedikit berubah saat ini. Jelas mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan berani membuat masalah pada kesempatan seperti itu. Ini bukan hanya provokasi untuk Diego Ruelas, tetapi juga tamparan gila di hadapan keluarga Ruelas dan keluarga Chow. Terutama Diego Ruelas. Pada saat ini, ada niat membunuh di wajahnya. Dan gelang batu akik Nanhong yang berharga di tangannya retak olehnya. Di luar pintu, beberapa murid Longman menjaga pintu masuk dan keluar gerbang. Rahel Hardy mengambil langkah pertama untuk membuka jalan bagi Harvey York. Harvey York masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di antara penonton yang dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi dia hanya dapat melihat bahwa dia kurus dan memiliki momentum yang baik. Diego Ruelas sedikit mengernyit dan berkata, "Saudara ini, saya tidak tahu siapa Anda dan dari mana Anda berasal. Tetapi Anda berani datang ke sini untuk menghancurkan panggung Diego Ruelas saya. Dan kamu memilih periode yang begitu istimewa. Jika Anda menyebutkan nama orang di belakang utusan itu, aku akan membiarkanmu pergi." Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan ringan, "Harvey York, dari Jinling. Hanyalah seorang ahli Feng Shui kecil. Pada saat yang sama, aku masih saudara kandung Javier Sidu. Malam ini, saya datang ke sini untuk mencari Anda, Tuan Muda Ruelas. Karena saya harap Anda, Tuan Muda Ruelas, dapat memberikan kepolosan dan penjelasan kepada saudara saya Javier Sidu." Diego Ruelas, yang awalnya mengira kata Harvey York agak familiar, tertegun sejenak, dan saat berikutnya dia tertawa. "Kakak sumpah Javier Sidu, kau bodoh yang mengambil token Master Sekte Javier Sidu dan memaksa para tetua sekte luar untuk mati. Karena hubungan kalian, anjing tua Javier Sidu harus memimpin untuk menjelaskan kepada 7 tetua. Pada akhirnya, dia mencuri mentalitas keluarga Sidu kami. Setelah ditemukan, wajah tua itu tidak tahan lagi. Dan dia bunuh diri karena takut akan kejahatan. Pada akhirnya, kamu, Harvey York, adalah pelakunya. Jika bukan karena kamu, Javier Sidu akan dianggap sebagai pahlawan satu generasi. Dan dia tidak akan mati dengan memalukan. Tapi hanya karena tindakan cerobohmu. Ketenaran Javier Sidu hilang. Awalnya, setelah saya naik tahta, hal pertama yang harus saya lakukan adalah pergi ke Jinling untuk menangkap Anda hidup-hidup. Yang dapat dianggap sebagai penjelasan kepada para leluhur. Untuk alasan ini, saya sudah lama mengaku bersalah di depan leluhur desa Tianmen. Demi reputasi desa Tianmen, saya akan melupakan
Aturan melihat token kepala seolah-olah melihat kepala untuk sementara waktu. Jadi, token Master Sekte yang kamu miliki sekarang adalah sepotong besi tua bagiku. Sekarang, apakah kamu siap untuk menangkapnya? Atau menunggu orang-orangku untuk menjatuhkannya? Pada saat ini, Diego Ruelas melangkah maju dan berbicara dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Diego Ruelas, semua orang di sekitar tampak aneh. Terlepas dari apakah apa yang disebut permohonan dosa Diego Ruelas di depan leluhur itu benar atau salah, itu berarti bahwa tanda kepala tidak bisa lagi menahannya. Tanda seru, anak yang mencari masalah ini takut mati. Bab 5162. Harvey York memandang Diego Ruelas dengan acuh tak acuh. Menghela nafas dan berkata, "Sepertinya tidak. Seperti yang kuharapkan, kamu tidak akan mengambil inisiatif untuk memberiku akun ini. Kalau begitu, izinkan saya meminta akun ini sendiri." Mendengarkan kata-kata acuh tak acuh Harvey York, dia melihat Harvey York berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan tatapan tenang. Diego Ruelas, yang penuh percaya diri, kelopak. Matanya melompat liar saat ini. Dia secara tidak sadar merasa bahwa Harvey York pasti memiliki sesuatu di belakangnya. Lagi pula, selama Anda memiliki sedikit otak, Anda pasti akan tahu konsekuensi membuat masalah pada kesempatan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, Harvey York berani bergerak. Saya khawatir itu tidak sesederhana tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Pada saat yang sama, Diego Ruelas masih sedikit gelisah di hatinya. Dia tidak tahu apa yang telah dikuasai Harvey York, dan dia berani datang kepadanya seperti ini, tuan muda dari keluarga Ruelas, untuk menjelaskan. Memikirkan hal ini, Diego Ruelas berkata, "Ayo pergi bersama. Ambil orang yang tidak patuh ini dulu." Mendengar perintah Diego Ruelas, lusinan elit dari keluarga Ruelas keluar pada saat itu. Semuanya memegang gagang pisau di pinggang mereka. Bagaimanapun, keluarga Ruelas adalah keluarga seni bela diri, dan bahkan lebih kuat di desa Tianmen. Oleh karena itu, pada saat ini, lusinan penjaga keluarga Ruelas juga penuh dengan kecemerlangan di mata mereka, dan pelipis mereka menonjol tinggi, yang tidak mudah dilihat. Mereka bergerak maju perlahan. Tampaknya bersiap untuk membunuh Harvey York dan rombongannya langsung di pintu masuk gerbang. Dan mereka yang hadir, apakah mereka putri selebriti, putra bungsu, atau orang-orang di arena seni bela diri? Semua orang terbiasa melihat darah. Jadi bagaimana mereka bisa takut dengan pemandangan di depan mereka? Jadi pada saat ini, mereka semua tersenyum dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Untuk melihat betapa jeleknya Harvey York dan rombongannya akan mati. Puluhan pengawal keluarga Ruelas baru saja bergegas ke tempat di depan Harvey York. Ketika mereka melihat Rahel Hardy mengeluarkan senjata api dari lengannya dengan ekspresi datar, lalu tanpa basa-basi melepas pengaman dan menarik pelatuknya. Bang bang bang. Senjata api cepat melebihi 7 langkah. Dan dalam 7 langkah, senjata api cepat dan akurat. Saat suara itu keluar, para penjaga keluarga Ruelas itu terhuyung-huyung ke belakang, memegangi lutut dan pergelangan tangan mereka, kehilangan keefektifan tempur mereka pada saat ini. Dengan ekspresi enggan di wajah mereka, mereka jelas tidak menyangka Harvey York dan kelompoknya begitu mengabaikan aturan sungai dan danau, dan mereka menggunakan senjata api secara langsung. Itu sangat berani. Senjata api aktif di pucuk pimpinan desa Tianmen. Ini mencari kematian, dan senjata api sudah dimuat. Ini adalah ambisi serigala, dan dia siap membuat masalah. Berani, tidak bermoral. Apakah masih ada hukum raja? Apakah ada aturan? Melihat adegan ini,
Semua tamu yang hadir berteriak keras. Jelas, Rahel Hardy tiba-tiba menggunakan senjata api yang langsung membuat mereka geram. Dalam persepsi mereka, kecuali keluarga Ruelas mengambil inisiatif untuk menggunakan senjata api. Jika tidak, seseorang yang datang ke pintu untuk meminta masalah dan mengambil inisiatif untuk menggunakan senjata api akan berakhir dengan kematian. Segera, mata semua orang tertuju pada Harvey York, dan kemudian seringai muncul di wajahnya. Di tanah suci seni bela diri yang bermartabat, saya pikir saya bisa memamerkan kekuatan saya dengan senjata api. Tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa anak ini terlalu lembut. Anda harus tahu bahwa di dunia ini, selama basis budidaya seni bela diri memiliki tingkat raja tentara, biasanya, senjata api biasa tidak dapat membantunya. Anak ini sepertinya tidak mengerti ini. Diego Ruelas dan Andrea Chao saling memandang saat ini. Dan, ekspresi mereka yang awalnya sedikit serius, menjadi sedikit lebih santai. Jika mereka hanya mengandalkan senjata api untuk berpikir bahwa mereka benar, bagaimana mereka bisa takut? Bab 5163. Harvey York mengabaikan penjaga yang terluka, tetapi terus mendekat dengan tangan di punggungnya. Gerakannya tidak cepat atau lambat, tetapi setiap kali dia melangkah keluar, dia membawa momentum yang agak tak terkatakan. Setiap kali dia melangkah, auranya menjadi lebih kuat, seolah-olah seseorang menginjak irama detak jantung setiap orang selangkah demi selangkah. Orang-orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Secara logis, ini seharusnya menjadi kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang master besar. Bagaimana mungkin Harvey York memiliki kekuatan seperti itu? Seorang ahli Feng Shui belaka yang mengandalkan token kepala untuk berdandan. Oh, dengan senjata api, puluhan pengawalku tergerak. Apakah kamu pikir kamu bisa mendominasi di desa Tianmen, tanah suci seni bela diri? Diego Ruelas memiliki tangannya di punggungnya saat ini, dengan seringai di wajahnya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya menjadi kebal oleh pisau dan pistol, dan apa artinya menjadi seseorang di luar. Patrick Ruelas, patahkan kaki mereka. Buang ke daerah kumuh dan beri makan anjing. Mendengar kata-kata Diego Ruelas, semua orang di sekitar desa Tianmen tersentak. Apa? Patrick Ruelas. Patrick Ruelas legendaris yang mempraktekkan baju besi tudung lonceng emas. Ini adalah master tingkat raja prajurit sejati. Dia terkenal di keluarga Ruelas. Tuan seperti dia selalu berada di sisi Diego Ruelas. Sepertinya identitas Tuan Muda Ruelas sudah hancur. Hei, Master Feng Shui ini sangat naif. Dia berani memprovokasi Tuan Muda Ruelas. Apalagi dirinya sendiri. Saya khawatir leluhurnya dari generasi ke-18 dan 9 klannya akan terlibat. Pada saat ini, para penonton penuh dengan emosi. Semua orang terkejut dengan kepercayaan diri Diego Ruelas dan menertawakan kesadaran diri Harvey York. Menyinggung Diego Ruelas di pucuk pimpinan desa Tianmen. Bukankah ini pergi ke toilet dengan lentera? Mencari kematian. Boom. Saat suara Diego Ruelas jatuh, dia melihat tempat yang tidak mencolok di sudut. Pada saat ini, sosok seperti menara besi berjalan keluar. Tingginya hampir 2 meter, dengan tubuh bagian atas telanjang, dan bulu dadanya sangat menarik perhatian. Otot-otot di seluruh tubuh menunjukkan warna tembaga dan besi, yang membuat orang terengah-engah hanya dengan melihatnya. Orang seperti itu yang telah mengembangkan seni bela diri secara ekstrim, itu terlalu mengejutkan bagi dunia. Melihat orang ini, Rahel Hardy tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menarik pelatuknya ke arahnya. Bang bang bang. Ketika suara senjata api keluar, Patrick Ruelas tidak menghindarinya, tetapi secara pasif menahannya dengan ekspresi acuh tak acuh.
Saat dia melihat peluru timah jatuh padanya, peluru itu runtuh sedikit. Dan kemudian percikan terbang keluar. Dan kemudian peluru timah itu terguncang. Adegan ini membuat semua orang berpengetahuan hadir di tempat kejadian dengan tatapan aneh di mata mereka. Kebal, kebal, kemeja kain besi tudung lonceng emas telah mencapai titik penyelesaian. Pada zaman kuno, itu adalah seorang jenderal terkenal yang dapat mengambil kepala seorang jenderal musuh di antara 10.000 tentara. Patrick Ruelas melangkah maju dan berjalan langsung ke Rahel Hardy, yang wajahnya agak jelek. Kemudian dia membalikkan lehernya ke samping, dan berkata dengan ringan, "Lepaskan anggota badanku dan naiklah untuk menerima hukuman. Jadi aku tidak akan melakukannya. Kalau tidak, aku khawatir satu kontrol yang buruk akan membunuh kalian semua. Ini bertentangan dengan perintah Tuan Muda Ruelas. Itu tidak baik." Jelas, Patrick Ruelas tidak menunjukkan belas kasihan. Tetapi karena takut membunuh Harvey York dan Rahel Hardy secara tidak sengaja. Mendengar kata-katanya, penonton menerima begitu saja. Dan tidak ada yang mengira kata-katanya terlalu dilebih-lebihkan. Bab 5164. Harvey York tampak acuh tak acuh. Dengan tangan di punggungnya, dia memandang Patrick Ruelas di depannya dengan penuh minat. Seperti jika dia bukan master pintu luar, tapi orang biasa. Rahel Hardy berdiri di depan Harvey York dengan wajah muram. Dia menekankan tangan kanannya pada gagang pedang di pinggangnya. Jelas akan habis-habisan saat persiapannya tidak tepat. Melihat Rahel Hardy terdiam, Patrick Ruelas mendengus dingin. Saat berikutnya, dia berhenti berbicara omong kosong, tetapi mengambil langkah maju dan menginjak tempat Rahel Hardy berada. Dia ingin menginjak-injak Rahel Hardy secara langsung jika dia menginjak-injak kucing dan anjing di pinggir jalan. Bang bang bang, Rahel Hardy menembakkan serangkaian peluru timah lainnya. Tetapi itu masih seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa efek sedikit pun. Dia melangkah mundur lagi dan mengganti klipnya lagi. Tetapi wajahnya sangat suram. Harvey York, jika senjata api ini adalah senjatamu, maka saya sarankan agar saya berlutut dan mengakui kesalahan saya sekarang. Belum terlambat. Melihat hari besar kami akan datang. Dan Tuhan memiliki keutamaan hidup yang baik. Kami tidak perlu membunuhmu. Pada saat ini, Andrea Chow, yang telah menonton drama dengan tangan di dada, tiba-tiba tersenyum dan berkata. Harvey York menyipitkan matanya sejenak, lalu berkata dengan ringan, "Nona Chow, kan? Meskipun aku tidak tahu apakah kamu bersedia atau jika kamu diperlakukan dengan buruk, tetapi demi apa yang kamu katakan, aku tidak akan meninggalkanmu untuk sementara waktu." Kau mendengar kata-kata Harvey York. Andrea Chow menggigil karena marah. Jarang baginya untuk berbicara dengan ramah. Tetapi dia sangat diejek oleh Harvey York secara tak terduga. "Bajingan. Apakah kamu tahu bahwa Nona Chow adalah mutiara paling berharga dari helm kita? Bagaimana sikapmu ketika kamu berbicara dengannya seperti ini? Nak, kamu mencoba untuk mengadili kematian. Nona Chow, kami tidak akan pernah bersyafaat untuk orang lain. Jika kamu mengatakan ini hari ini, itu sudah menjadi asap dari kuburan leluhurmu. Kamu tidak hanya tidak tahu apa yang baik atau buruk, tetapi kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Sekelompok tamu mengejek Harvey York. Diego Ruelas juga melingkarkan lengannya di pinggang ramping Andrea Chow dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, orang desa ini tidak pernah tahu cara menulis karakter mati. Jika Anda tidak memberi mereka pelajaran yang mendalam dan tak terlupakan, mereka benar-benar berpikir mereka adalah karakter." Setelah mengatakan ini, suara Diego Ruelas tiba-tiba tenggelam, dan berkata, "Patrick Ruelas, saya akan mengangkat pengekangan Anda dan tidak menunjukkan belas kasihan.
Bahkan jika kamu menamparkan mereka sampai mati, itu tidak masalah. Ya, mendengar ini, Patrick Ruelas dengan bersemangat menepuk dadanya dengan kedua tangan, seperti gorila. Pada saat yang sama, momentumnya pecah lagi, dan niat membunuh menyebar. Jelas, baginya, membunuh seseorang puluhan ribu kali lebih mudah daripada menyakiti seseorang. Adegan ini membuat banyak tamu hadir dengan emosi di wajah mereka. Mereka semua merasa bahwa Harvey York dan Rahel Hardy sama sekali tidak tahu cara menulis karakter mati. Kali ini sepertinya mereka akan benar-benar berakhir. Dan beberapa wanita cantik memejamkan mata dengan gerakan kucing yang menangis. Dan tikus yang berpura-pura bersimpati. Dan mereka tidak ingin melihat Harvey York dan Rahel Hardy mati secara tragis dan berubah menjadi pai daging. Wajah Rahel Hardy tenggelam. Dan ketika dia melihat Patrick Ruelas melangkah maju lagi dan meninjunya, wajahnya menjadi semakin jelek. Dan dia akan mencabut pedang panjang dari pinggangnya. Tanzong, Bai Hui, Jiao Wei. Pada saat ini, Harvey York, yang selalu memiliki wajah tenang, berbicara dengan acuh tak acuh. Apa yang dia katakan adalah salah satu dari 108 titik akupuntur dalam tubuh manusia. Dan itu sangat familiar bagi mereka yang berlatih seni bela diri. Pada saat ini, Rahel Hardy langsung bereaksi ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menarik pelatuk 3 poin lagi dan menembak 3 poin besar ini. Bab 5165. Tepuk tangan. 3 suara renyah keluar. Kedengarannya seperti kaca pecah. Ekspresi yang sangat menyakitkan muncul di wajah Patrick Ruelas. Sosoknya tampak membeku. Dan pada saat berikutnya, darah menyembur keluar dari 3 titik akupuntur besar pada saat yang bersamaan. Apa? Patrick Ruelas menjerit dan langsung jatuh ke tanah. Dia berkedut di seluruh dan wajahnya sangat pucat. Ditinggalkan, Harvey York membuka mulutnya dengan santai. Dan apa yang dia tunjukkan sebenarnya adalah pintu penutup Patrick Ruelas. Jadi Rahel Hardy dengan mudah memecahkan lonceng emas dan baju besi Patrick Ruelas. Tidak masalah apakah ada tuan besar yang hadir, atau putri bangsawan, wanita muda, dan wanita. Semua orang tercengang saat ini. Mereka yang berlatih seni bela diri. Dan semua orang yang hadir tahu bahwa pasti ada pintu untuk berlatih kungfu di luar pintu seperti baju kain besi lonceng emas. Tapi penutup semacam ini adalah rahasia terbesar bagi semua orang yang berlatih kungfu horizontal. Dan itu tidak akan pernah diberitahukan kepada orang luar. Tapi Harvey York, dia bisa melihatnya dengan mudah. Ini. Pada saat ini, semua orang berkeringat seperti hujan. Dan wajah mereka lesu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak ini tahu tentang tudung Patrick Ruelas? Ini. Mungkinkah anak ini adalah master level God of War? Jadi dia memiliki penglihatan seperti itu. Atau, apakah fisiognomi Feng Shui Master Feng Shui-nya benar-benar menakutkan? Bisakah dia mengetahuinya? Melihat adegan ini, semua orang menggelengkan kepala karena terkejut. Beberapa wanita cantik bahkan menamparkan diri mereka sendiri dengan liar untuk membuktikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Jelas, dalam kognisi mereka, tidak mungkin para penguasa sekte luar begitu rentan. Itu tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Siapa kamu? Pada saat ini, Patrick Ruelas bangkit dengan gemetar dan menatap Harvey York dengan ekspresi marah. Bagaimana kamu tahu kerudungku? Siapa yang mengkhianatiku? Jelas, Patrick Ruelas tidak mau kalah. Dan dia tidak mau kalah. Dalam persepsinya, dia bisa menghancurkan anak ayam kecil seperti Harvey York dan Rahel Hardy sampai mati dengan satu tangan. Sangat frustasi untuk mengakui kekalahan seperti ini. Harvey York melirik Patrick Ruelas dengan ringan dan berkata, "Demi kesederhanaanmu, aku akan membiarkan Rahel Hardy menyelamatkan hidupmu."
Aku tidak menabrak pintu terakhirmu. Kalau tidak, kamu sekarang adalah mayat. Kalimat sederhana ini membuat Patrick Ruelas merinding. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depannya mampu menunjuk Rahel Hardy. Pasti bukan karena kecelakaan, tetapi karena dia benar-benar melihat semua penghalangnya sendiri. Bahkan fakta bahwa sampul keempatnya adalah jalan buntu. Dia benar-benar tahu itu. Memikirkan hal ini, hati Patrick Ruelas tenggelam. Dan dia jatuh ke tanah dan berpura-pura mati. Saat bertemu dengan karakter seperti Harvey York, jika Anda tidak tahu cara memeriksanya dengan benar, Anda mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati pada akhirnya. Pada saat ini, Diego Ruelas akhirnya bereaksi. Wajahnya tenggelam dan mendesis. Kau benar-benar tahu tentang sampul Patrick Ruelas. Sepertinya Javier Sidu seharusnya memberitahumu. Kamu adalah cadangan Javier Sidu. Sudah lama saya katakan tentang ambisi serigala Javier Sidu. Dan sekarang saya punya bukti nyata. Saya katakan, jangan berpikir Anda dapat memecahkan penutup Patrick Ruelas. Ini adalah kemudi desa Tianmen, base camp kami. Jika kamu bertindak sembrono, kamu akan mati jelek. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.